Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Kalau saya bilang selamat pagi itu di awal, karena kita ini seorang pengawas saya harus semangat. Jadi pagi jos, ya. Semuanya selamat pagi. Pagi, Jos. Terima kasih. Jadi saya akan mengambil waktunya 20 menit ya. Kita memasuki materinya. Ya, di mana materi ini baru pertama kali kita ketemu, saya mau materi itu kalian ya, pertama kali. Oke. Nah, saya tahu, ya makanya saya gambar ini karena pasti banyak pemancing di sini ya. Jadi saya perkenalkan diri saya, pasti banyak pemancing di sini. Sekarang itu musimnya kalau di Sulawesi Selatan musim pemancing. Ya, nama saya Ali Rahmat ya. Kebetulan saya lahir di Parepare 26 Agustus 77. Jadi sekarang usia sudah 40 ya, hampir 50. Terus pendidikan terakhir sarjana. Kalau ada yang menghubungi ada nomor kontak saya. Apa tahu ada mau sharing-sharing atau apa? Ada nomor saya itu di terpampang di atas. Bisa melalui email atau bisa juga ya aktif dia kok ya. Nah, siapa tahu ada masalahnya mengenai pengelasan bisa kita sharing. Atau ada pekerjaan beratnya silakan hubungi saya. Oke. Karena saya sedang memperkenalkan diri, maka ada baiknya saya mengasih dulu ya. Karena saya belum tahu kalian semuanya. Cuma ada 3 orang yang saya tahu. 3 orang yang sekarang yang hadir. Bosankan dia orang-orang lama, pemain lama ya. Pemain lama 3 orang ini. Yang ini baru. Saya tidak tahu. Wahyu Diasa yang mana orangnya? Wahyu Diasa sudah kan? Muhammad Arsad Kasman. Kasman biasa panggil Kasman saja nih. Wah? Aswan ya saya tahu. Nur Wahyudi. Muhammad Hasbi. Muhammad Herul Anam. Yang mana? Oh, orangnya yang Buddha. Sigit. Iya. Mahathir saya terus kenal. Ini Andi ini atau apa ini? Hasan Eka Putra. Andi Hasan Eka Putra. Bosa saya tahu. Muhammad Wisnu. Siapa lagi yang belum ada? Namanya? Siapa? Firman nih? Firman. Siapa lagi yang belum? Apa tidak ada tanda di sini? Firman. Siapa? Nabil. Yang Desta. Oke. Siapa lagi? Ahmad Ihsan Gunawan. Ya, tidak ada nih? Itu aja yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita ini berada dalam ruangan ya, takutnya ada namanya kejadian alam ya, biasa disebut orang force majeure, ada gempa atau apa. Nah, pintunya ini ruangannya kita ada 2 ya, ada di sini samping, ada di belakang ya. Jadi seumpama terjadi kecelakaan yang kita tidak inginkan, ada gempa, kita keluar melalui pintu, terus kumpulnya di depan ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang tahu gambar ini? Di benaknya apa kira-kira? Ini kan seorang welder ya, seorang welder yang profesional.
Nah, terkait dengan materi kita nanti, pernah kemarin saya lihat kalian itu disuruh apa? Menulis ya? Saya menulis. Bagaimana perasaannya kalau tiba-tiba itu pulpennya tiba-tiba miring ini, apakah tulisannya masih tetap sama? Beda ya? Tetap beda kan? Kalau dia berdiri begini, lain, apalagi kalau dalam keadaan capek, pasti miring. Jadi tulisannya itu agak ngawur, tidak teratur. Nah, begitu pula dengan teori nanti yang kita pelajari. Jadi sudut kemiringan elektrodanya yang dipertahankan. Kalau kita lalai, kita kecapean, pasti lebih amburadul daripada tulisan aslinya. Nah, jadi itu sudutnya harus diperhatikan. Memang sepele kelihatannya, tapi saya ambil kasih contoh kecil itu saat Anda menulis. Pasti beda. Kalau capek itu pasti sudah beda tulisannya, enggak tahu tulisan apa lagi. Karena ini tangannya sudah miring, sudah lelah. Terus karena dari pemaparan saya tadi, berarti kita ambil judul sudut pengelasan pada posisi las pilas. Sebenarnya pengelasan itu di sini intinya sudutnya. Kapan sudutnya goyah sedikit, sudah tamat. Nah, adapun terkait dari pelatihan kita ini, kita kan sekarang pelatihan apa ya? Pilih 3N maksimal ya. Kita pelatihan itu di mana di bawahnya itu ada namanya judul unit kompetensi, ya. Nah, ini judulnya, judul yang kita induknya dari yang kita pelajari sekarang ini, membuat sambungan las pilet welding prosedur spesifikasi WPS untuk pengelasan plat ke plat. Tapi kita bukan plat ke plat ya, pipa ke pipa, plat ke pipa sesudah prosedur. Kita masih di piletnya, ambil piletnya saja. Seandainya kita pelatihan 3G, mungkin kita pelajari semua ini. Kita ambil piletnya saja, di mana dia di KUK-nya melakukan proses pengelasan sambungan pilet. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita ambil bilas piletnya saja. Tahu itu pilet? Pilet sudut kan? Dia sudut, pokoknya dia sudut itu ada yang kalau pipa dia pada pipanya lebih kecil di sini di atas, pipanya di bawah besar, itu namanya pilet karena dia tidak sama besarnya. Ada sudut nanti pilet. Nah, ini di sini kita ambil teori. Sudut pengelasan dijaga kestabilannya sesuai prosedur. Jadi garis besarnya sudut pengelasannya, bagaimana kita bekerja. Kalau di bengkel umum biasanya itu dia tidak perhatikan sudut pengelasannya, tapi sebenarnya dia memperbaiki hasil pengelasannya. Makanya elektrodanya biasa itu lurus tapi dibengkokkan karena dia cari sudutnya. No? Walaupun asal-asalan dia mengelas, tapi pas dia bengkokkan itunya elektrodanya. Pernah lihat ya? Orang bikin pagar? Karena dia cari sudutnya supaya bagus hasilnya. Kalau dilihat sepele, orang asal mengelas ini, padahal elektrodanya itu sudah dibengkokkan, itu dia cari sudutnya. Makanya sudut itu sangat penting. Nah, ada tujuannya kita pelajari ini. Yang pertama itu, ini tujuannya kita. Kalian mampu menjelaskan besaran sudut kerja. Sudut kerja. Kan kita ada dua sudut itu, sudut kerja dengan sudut jalan. Sudut kerja dan sudut jalan untuk posisi kualifikasi las pilet 1, 2, 3 dan 4. Tapi kita tidak main di sini ya. Kita tidak main di sini nanti. Cuma sampai di 3 itu pelatihan. Word angel, bukan angel ya, bukan angel. Angel kan malaikat ya, angel. Salah itu. Kalau angel kan malaikat toh. Nah, terus travel itu kan biasa dengar itu kata traveling toh.
saya traveling ke Jakarta ke apa, itu travel. Travel makanya dikatakan jalan, sudut jalan. Terus ada pemanfaatnya. Kenapa itu dibutuhkan sudut? Agar rigi-rigi las lebih simetris. Tadi kan kalau menulis sudutnya berubah jadi hasil lasnya. Sekarang erat kaitannya dengan perlasan. Kalau terlalu miring, rigi-rigi las tidak teratur. Terus dia dapat mengurangi cacat las. Yang mana cacat las? Pada saat kalian mengelas itu, supaya elektroda terlalu berdiri, biasanya itu ada undercut. Ada namanya cacat las undercut. Mungkin yang para pelatih biasa dengar. Ada undercut. Terus apabila dia terlalu miring, sudut bornya, sudut kerjanya, dia akan makan sebelah. Biasanya unfilling. Dia tidak akan makan yang sebelahnya. Jadi kalau kerja nanti, itu yang perlu diperhatikan sudutnya. Tapi kanan juga ini, biasanya cepat lelah itu. Makanya cari posisi yang enak. Jangan sampai talinya ngegantungnya itu bikin beban gue itu bikin cepat tangan lelah. Misalkan lilit saja atau di apa namanya, simpan di sini talinya, anunya kawatnya, dililit di tangan. Oke, kita lanjut. Posisi 1F. Ada yang tahu posisi 1F bagaimana? Ya, oke. Di bawah tapi F-nya kan ada 1F, ada 1G. Sekarang kita berada di sini. Apa itu 1F? Jelas kan? Kalau 1 jelas di belakang ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Itu F berarti sudut fillet. Fillet toh? Ingat saja itu F fillet. Kalau G drop. Sampai masuk perusahaan mau dites. Coba mengelas drop 3G. Kalian mengelas 3F, hancurlah. Oke? Dipaham sampai sini? Oke. Posisi 1F. Nah. Terus ini sudutnya. Sudutnya tadi. Sudah, dilihat sudutnya. Yang mana sudut kerja? Nah, sudut kerja ini bang, sudut kerja yang ini. Sudut kerja. Ini kan ibaratnya begini. Ini 0 derajat, ini kalau ke sini 90 derajat. Nah, berarti di sini 180. Berarti di sini di bawah 360. Nah, posisinya itu benar. Kan ini elektroda kita umpamakan elektroda, Pak. Benda kerjanya begini. Makanya ini 90. Kalau dia ambil setengahnya 30, kalau di sini saja 30. Sudut elektrodanya. Sudut kerja. Ini kita masih bicara sudut kerja. Sudut kerja. Nah, yang mana itu sudut jalan? Sudut jalan itu adalah sudut yang beriringan dengan arah pengelasan. Kalau kalian mengelas ke sini, berarti sudutnya begini. Inilah sudutnya elektroda ini. Mau begini, mau begini. Inilah sudutnya yang kita cari, sudut jalannya. Kalau sudut kerja dari benda kerjanya, dari materinya, berapa derajat. Jadi kalau kita untuk posisi 1F, berarti posisi kerjanya dia 90. Tapi tidak mutlak 90 ya, tidak mutlak. Kalau dia 1F-nya tidak 90-an, tidak sibuk,
dia begini, dia cuma 30. Oke, dia cuma 30, bagaimana? No? Jadi disesuaikan ini. Tahu? Sudah paham di sini? Ada yang ditanyakan di sini? Tapi sudah paham dari sudut jalannya? Terus untuk posisi 2F yang bagaimana itu Pak? Horizontal atau vertikal? Hah? Horizontal. Nah ini berubah-ubah ini sudutnya. Kenapa bisa berubah? Pasti ada bertanya, kenapa bisa berubah? Di sini 45, di sini 60, di sini 30. Hah? Oke, 3 lapisan benar. Karena pada saat kita mengelas, seumpama ini itu kan kita mengelas pertama ini kan sudutnya masih ini sudutnya ini kan masih 90 kan? Kita mengelas, cek, selesai. Nah, kita mengelas kedua lagi. Set, berarti ini sudah berubah sudutnya ya? Berarti dia ke sini nih. Makanya dia lari ke 60. Dilas lagi sini, makin berubah sudutnya, makin mengecil. Ya sudah dipahami itu, sudah masuk dia ini ya? Maksudnya itu? Hah? Belum. Tadi kan kalian mengelas. Ini kan 3 kali pengelasan, kan? 3 kali pengelasan. Sudut awalnya benda kerja itu, benda kerja kan skillet, dia sudutnya kan 90, kan? Dasar. Setelah kita las, sek. Oh, ini kan masih 90 tadi tuh. Kita ulas dari sini. Sek. Kan berubah sudutnya tuh. Ini sudah tidak lurus lagi, ini naik lagi begini. Kan? Sudah masuk dia ya? Masuk sudutnya itu. Jadi kita tidak selalu berpatokan. Kayak ini 90 dibagi 2, 45. Kan? Dibagi ambil tengahnya. Jadi sudut jalannya kita tetap bermain di 10 sampai 15. Atau biasa kalau kita biasa dibilang orang 80 sampai 75 sampai 80. Kan sama. Hah? Sudut pengelasannya. Ada yang boleh dipaham sampai sini? Ini sudut pengelasan. Kan jelaskan? Jadi tidak terlalu repot. Yang penting kita ingat saya ambil tengahnya, titik tengahnya terus. Dan sudut itu cuma 2 dalam pengelasan, sudut kerja dengan sudut jalan. Oke, kita masuk 3F. Yang mana 3F? Vertikal apa ya? Nah, ini gambarnya. Ibaratkan kita lihat dari atas ini. Dari atas tuh, kan dia sudut begini kan? Begini. Tapi kita lihat dari atas, ini sudutnya tetap 45 kan? Tidak berubah. Dia tetap 45. Karena vertikal up itu biasanya cuma 1 jalur. Beda dengan 2F tadi. 2F itu minimal 3. Kenapa? Karena dia meleleh ke bawah. Untuk menutupi kekurangan itu dilas 3 kali. Kalau 1F 1 kali saja sudah bisa, sudah masuk kategori. Bisa sampai 10 kali kalau besinya besar. Nanti ada besi lagi, kita masuk di materi lain. Banyak plat sekian. Oh, pengelasannya harus tebal, pengelasannya harus sekian. Cuma kita tidak masuk ke materi itu ya. Nanti terlalu melebar. Nah, ini masih sudut penganinya, sudut jalannya dimiringkan. 0, ini kan 0 derajat, dimiringkan
Tadi berapa? Berapa tadi? 10 sampai berapa? 10 sampai 15 dimiringkan turun. Kenapa nggak dimiringkan ke atas? Dimiringkan turun? Ada alasannya? Dipahami TTL? 0 supaya pilihannya tadi tidak turun, dia didorong naik. Oke, kita lanjut posisi 4E. Yang mana itu 4E? Nah, posisi elektrodanya hampir sama. Sudut kerja 45, sudut jalan 95 kurang 100 kan sama juga hasilnya. 95/100 berapa? 0,5. 5 ya, berarti 5 derajat. Tapi kalau overhead itu dia tidak bisa terlalu miring. Tidak bisa terlalu miring. Tidak bisa juga terlalu tegak. Siapa tahu mengulas ini pada overheadnya elektrodanya begini tidak bisa juga. Karena elektroda akan mati terus. Elektrodanya yang mati karena lebihannya. Jadi harus diminta sedikit. Paling konsisten ini harus 4 F. Jadi jarak elektroda dengan sumbunya harus dekat juga. Oke, kita lanjut percepat. Nah, kesimpulan kita dapat. Kestabilan sudut pengelasan bertujuan untuk menyeimbangkan pembagian panas. Pembagian panas maksudnya tadi ini begini, berarti panasnya dibagi ke sini, oke? Dan mengontrol arah lelehan. Arah lelehan itu yang mana tadi? Pada yang namanya sudut kerja. Kita bisa kontrol. Kalau berdiri kan repot dikontrol. Kalau tegak lurusannya elektrodanya. Sehingga menghasilkan penetrasi yang baik, manipulasi asimetris. 2 parameter yang wajib dijaga ini. Dari awal saya bilang sudut kerja dengan sudut rapor, sudut jalan. Oke. Jadi saya baru bertanya, kenapa kita harus memperhatikan pada dasar pengelasan? Lebih bagus ya, bisa. Dan lain-lain. Oke, masuk. Lebih bagus lagi. Ada yang lain? Supaya kita bisa mengontrol menjelasnya. Jadi evaluasi untuk sementara kita kerja ini 3 menit masing-masing orang. Supaya ada ininya. Logika. Saya butuh waktu 3 menit ya untuk kerja itu. Beda-beda tuh nanti pertanyaannya, ada yang esai, ada tanya jawaban. Bagi-bagi kan. Kita kerja sedikit. 3 menit dan cuma sebentar. Jawab aja di situ ya. 3 menit. Siapa ya? Aku pendapat mau SM mau habis ini. Ganti. Ya, kerja saya di soal. Tidak, ada isi itu ada tanya. Fulano na tambah lagi.
Ya kan yang ya kan yang saya sebentar. 3 menit saja. Iya, Pak. Masukkan. Hapusnya. Oke. Ya, langsung saja. Iya. Tulis saja berapa order aja tadi. Enggak pada saya. Enggak ada bis. Enggak apa-apa. Sino ini? Enggak sedikit. 2 menit lagi. Tulis berapa? Oh, 9 detik. Oke, selesai kita kumpul. Kumpul saya. Jadi kumpul selesai. Gimana dulu? Kumpul. Ya, kumpul. Gak apa-apa, yang penting ada. Terus tugas tambahannya nanti besok saya tulis saja di grup. Oke kan? Rangkuman sebagai sumber baru foto kan? Kirim foto saja. Oke? Terus terima kasih. Ya. Oke, terima kasih.